lagi saya lupa. Ya itulah pokoknya. Oke, kalau udah punya pengalaman manusia. Manusia berarti meskipun manusia itu tidak berhadapan dengan kamu langsung face to face gitu, ada di belakang kamu aja kamu udah nggak nyaman berarti ya? Kurang nyaman sih Kak. Kurang nyaman ya. Ya kalau saran saya kepada manusia yang ada di belakang kamu ada dua hal. Pertama, minta tahu kalau memang namanya orang public speaking sekarang itu ada dua hal. Satu, saya mau mengutip ucapannya Raditya Dika, memperluas zona nyaman. Atau dua, kembali pada zona nyaman. Kalau orang yang memperluas zona nyaman, artinya dia mau bernegosiasi dengan lingkungan sekitar. Kamu ngomong sama mereka, guys, aku mau siaran dulu. Tolong dong menjauh sedikit biar aku siaran. Atau yang kedua, kalau memang kamu lebih fokus pada zona nyaman, namanya sekarang teknologi untuk public speaking itu banyak ya. Kita nggak harus public speaking untuk selalu berhadapan dengan orang. Makanya kayak live TikTok gitu kan, dia nggak berhadapan dengan orang secara langsung kan. Dia berhadapan dengan komentar orang gitu kan, bukan orangnya. Kamu mencarilah tempat yang sunyi, yang nyaman buat kamu berbicara. Tergantung. Kalau saya secara pribadi saya milih caranya Raditya Dika, memperluas zona nyaman. Saya harus menaklukkan satu tantangan demi tantangan agar zona nyaman saya semakin luas. Gitu. Saya rasa kalau manusia, karena memang menghadapi manusia itu adalah sesuatu yang problematik ya. Kadang-kadang ada yang manusia nggak terima gitu. Ketika kita minta izin baik-baik pun manusianya nggak terima tuh ada gitu. Tapi ya justru ketika kita berhadapan dengan problem itulah kita terlatih secara mental. Oh, ada orang yang kita omongin baik-baik tetap ngomongnya nggak enak. Ya besok kita omongin lagi. Akhirnya sampai kita terbiasa dengan hal yang nggak baik. Saya punya cerita teman saya Fuad namanya. Sekarang dia bekerja di Yogyakarta International Airport. Fuad itu pernah ngomong ke saya gini ketika dia putus dulu. Kalau orang yang lain putus itu menghapus foto-foto mantannya, terus kemudian unfollow mantannya, nggak pernah dengerin lagu yang pernah didengerin bareng mantannya, dan lain-lain. Fuad kebalikannya. Dia justru menyimpan foto mantannya dalam suatu folder yang dia lihat setiap hari. Yang kedua, dia selalu mendengarkan lagu yang didengarkan bareng mantannya setiap hari. Yang ketiga, bahkan sampai makanan atau baju favorit yang dia pakai bareng mantannya, dia akan sering pakai. Apa tujuannya? Sampai dia merasa bosan dan biasa saja. Begitu pula berbicara di depan manusia. Taklukkan satu persatu sampai merasa semua hal itu menjadi biasa saja. Oke, sampai pesan saya, Zahra. Zahra nge-lag lagi, jangan-jangan. Zahra nge-lag. Zahra nge-lag. Ya, nanti rekamannya akan saya bagikan. Oke, sambil menunggu Zahra yang masih nge-lag, saya menuju tinggal satu ya berarti. Tinggal Sofi. Oke, Sofi, di antara 4 hal itu ada masalah nggak? Sejujurnya Mas, kalau di antara 4 hal itu enggak, tapi ada satu hal, berarti nambah satu poin lagi nih ya Mas. Tapi tadi Mas Hamdan sempat mention, yang kekurangan kosakata gitu. Ini tuh ada penyebabnya Mas. Jadi tuh saya itu kan terbiasa bertemu sama pengisi acara yang seumuran sama saya gitu, kayak mentoring debat lain sebagainya, yang basically itu berbicaranya tuh dicampur-campur dengan bahasa-bahasa gaul gitu atau bahasa-bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya bertemu atau melihat ranah audiensnya kayak pengabdian masyarakat kemarin, melihat kayak oh yang lihat itu guru-guru, anak-anak kecil, jadi nggak mungkin menggunakan bahasa yang semi formal apalagi yang campur-campur gitu. Nah, kadang tuh saya bingung, kayak saya mau ngomong basically tapi bahasa Indonesia bakunya apa ya gitu. Itu saya sering bingung gitu, Mas. Apalagi kalau tertuang dalam tulisan atau membuat sebuah caption misalnya gitu harus bahasa Indonesia baku. Nah, saya mengalami kendala di hal-hal seperti itu, Mas. Oke. Kendalanya di situ ya. Ya itu mirip dengan manusia ke manusia, cuma bedanya di ranah kosakata. Menempatkan bicara kata A atau B atau C ke ruang dan waktu yang tepat gitu ya.
Oke, ketika kita berbicara, cara kita berbicara di ruang dan waktu yang tepat itu sederhana sebenarnya. Kamu pasti biasa ngomong sama orang tuamu, iya enggak? Biasa ngomong sama temanmu, iya enggak? Biasa ngomong sama guru dulu, kan kamu baru lulus sekolah kurang dari 1 tahun yang lalu kan? Ya enggak? Nah, sebenarnya kamu sudah terbiasa, hanya kamu lupa bahwa kamu terbiasa. Nah, momen lupa, momen of tiba-tiba itu harus ditaklukkan. Caranya seperti apa? Saya ketika ngajar di kelas, saya kan bahasa saya juga campur-campur, ya enggak? Tapi oke-oke aja kan? Nah, caranya adalah membalut bahasa yang informal dengan bahasa formal. Contoh nih ya, seperti ketika menulis tulisan ilmiah, di awal pasti ada pendahuluan. Pendahuluannya kita formal dulu. Nah, kan nggak biar kelas itu cair, kita harus sesekali bercanda. Nggak apa-apa, kita campur bahasa basically, normally. Terus kalau merasa salah nih di depan banyak orang, stop dulu ya. Bahasa itu kita ubah bareng-bareng yuk. Enaknya basically itu bahasa Indonesia apa ya? Normally itu bahasa Indonesia apa ya? Gitu. Jadi kita libatkan penonton untuk ikut berbicara bersama kita. Memang kalau dalam hal debat kita nggak boleh kayak gitu. Debat itu tidak mengutamakan kebenaran, tapi kemampuan untuk terus membantah. Saya dulu pernah debat di TVRI pas masih kuliah S1. Jadi saya di debat pertama, saya selalu kalah gara-gara saya terlalu logis. Debat yang kedua, ketiga, saya nggak peduli dengan namanya logis. Yang penting dia bantah apa, saya bantah lagi. Sampai 1 jam saya harus bantah terus. Pokoknya kayak gitu pokoknya. Nah, dalam hal debat, lagi-lagi beda dengan musyawarah ya. Kalau musyawarah itu kita menemukan titik temu. Tapi kalau debat yang penting bantah. Tapi kalau berbicara misal kayak kamu tadi bahas pengabdian. Saya rasa ketika saya kemarin pengabdian, mencontohkan membaca puisi, itu juga saya campur-campur. Woi, kamu woi. Kayak gitu. Saya kayaknya ngomong gitu ya. Dan nggak masalah kan. That's okay gitu. Yang penting dibalut apa? Pas pengantar itu formal. Tengah-tengahnya kita boleh campur-campur, ditutup formal lagi. Seperti lumpia. Lumpia itu renyah di luarnya, lembut di dalamnya. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Ngomong itu juga kayak gitu. Nah, oke. Fisikal sudah. Ini 15 menit lagi kita bahas satu lagi namanya ruang transit metafisikal. Nah, di ruang transit metafisikal itu setelah itu kita praktek. Nah, ruang transit metafisikal itu ada 4 yang ada dalam buku saya itu juga. 1 perasaan, yang kedua memanjatkan doa, yang ketiga tenggelam dalam lamunan, dan yang keempat spontanitas. Yang pertama perasaan. Kamu kalau ngomong, kalau terutama yang udah punya pasangan ya, pasangan resmi atau non resmi, punya pacar maksud saya di sini, pasti ngomongnya beda dong. Kalau ngomong dengan misalnya Handa ngomong sama Faris gitu, dengan ngomong dengan pacarnya, pasti caranya beda gitu. Nadanya itu udah beda. Nah, itu ruang transit ya, ruang transit dalam simbol perasaan. Yang kedua, ruang transit dalam konteks memanjatkan doa. Pernah nggak kalian ngalamin ketika kita mau, saya nggak tahu ya, kalian ke ujian lisan bahasa Inggris misalkan. Pernah nggak ujian lisan bahasa Inggris di sekolahan? Conversation. Pernah. Ya, ada yang belum, ada pernah ya, ada yang udah, ada yang belum, atau drama, atau kemarin pas di kelas gitu. Ada yang ketika mau presentasi ngomong conversation atau apapun, doa dulu gitu. Doa dulu, atau mau ujian apa, doa dulu. Nah, itu ruang transit metafisikal. Agar dengan harapannya yang mau kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari atau yang kita persiapkan. Yang ketiga, tenggelam dalam lamunan. Nah, tenggelam dalam lamunan itu yang saya contohkan tadi. Mau ngomong, mikir dulu. Atau orang yang sering melamun. Baru setelah ngelamun lama, dia baru bisa ngomong. Ada yang, nah orang yang sudah menaklukkan ketiga hal di atas itu spontan. Cuman kelemahannya orang yang spontan kalau tanpa landasan berpikir yang benar, itu ngomongnya terlalu ngawur. Ngomong terlalu ngawur maksud saya seperti ini. Saya pernah, ini kesalahan saya secara pribadi, saya pernah tinggal di desa gitu ya. Di desa, masyarakat kampung, masyarakat petani, saya ngomong istilah
kesetaraan gender gitu ya. Apa itu kesetaraan gender? Masyarakat petani apa ya tahu gitu ya. Taunya lah yang bagi mereka ada itu kan ya laki-laki dan perempuan gitu ya. Penting bagi mereka taunya perempuan itu ya di dapur masak dan lain-lain. Laki-laki bekerja, ngobrol, ngopi, ngerokok gitu ya. Mereka nggak tahu konsep kesetaraan gender gitu karena masyarakat petani. Jadi kalau saya ngomong konsep kesetaraan gender itu nggak nyambung ke mereka. Itu pendekatan yang menurut saya salah. Itu saya spontan ngomong dan saya salah. Seharusnya ya saya ceritakan bahwa kita sama-sama manusia, kita punya hak yang sama. Baru kita ngomong kesetaraan gender di akhir gitu. Untuk menjelaskan kepada mereka istilah yang sulit. Nah, itu bedanya. Kadang-kadang kesalahan ngomong spontan anak manusia-manusia akademik itu nggak bisa menempatkan mereka di ruang yang mana. Seperti yang kata Sofi tadi. Tapi kalau kita membalutnya dengan benar, ada pengantar yang renyah dan isi yang lembut, itu nggak masalah. Oke. Di antara keempat hal tadi yang barusan saya ucapkan, perasaan, memanjatkan doa, tenggelam dalam lamunan, dan spontanitas, saya akan tanya lagi ke masing-masing kalian. Aisyah, kamu ketika ngomong sama orang, lebih condong memperhatikan perasaan orang itu atau enggak? Ini dalam konteks ngobrol biasa atau gimana, Mas? Ngobrol biasa. Kalau ngobrol biasa, sepertinya iya. Oke, saya nggak akan menjelaskan apa-apa di sini. Saya akan hanya bertanya. Hana, sebelum kamu membacakan berita, doa dulu apa ya udah aku pede aja deh. Doa dulu toh pasti. Oh, doa dulu ya. Bismillah lah ya setidaknya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faris. Kamu kalau jelasin MU kan saya rasa kemarin sangat spontan ya. Kalau kamu saya suruh jelasin tentang Lionel Messi gitu bisa spontan nggak? Bisa. Karena Bisa. konsepnya masih sama, Pak. Masih bola. Masih bola ya. Kalau kamu saya suruh menjelaskan Ford versus Ferrari, kamu bisa spontan nggak? Nggak bisa. Ngomong Bisa. apa juga sih nggak tahu. Oke. Zahra. Kamu sering ngelamun atau tidak, Zahra? Sering. Sering ya. Oke, udah saya cukup jawabannya. Via. Kamu orang yang ngomongnya ceplas-ceplos ketika ketemu orang baru, atau kalau ketika ketemu orang baru kamu lebih milih menghindar dan mempelajari sifat dan sikap orang itu? Menghindar. Menghindar. Siapa orang di antara di ruangan ini, ruangan virtual yang pernah dihindari Via? Bukan dihindari secara beneran ya, maksudnya kayak saya diem aja. Oh. Hati-hati ya, pertanyaan saya itu menjebak ya. Oke, terima kasih Via. Adit. Dit, kamu kalau mau presentasi itu doa dulu nggak, Dit? Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak ya. Lupa, kadang ingat, kadang ya doa juga. Oh, jangan-jangan ini masalahmu, Dit. Jangan-jangan lo ya, Dit. Doa itu nggak harus konteksnya ilahiyah atau spiritualitas lah ya. Doa itu kalau saya terjemahkan, kalau saya ngutip ucapannya René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu doa itu adalah motivasi ya. Ketika saya termotivasi untuk berbicara, seperti halnya ketika berdoa, seperti orang berharap mau menjadi kaya, dia kan akan termotivasi untuk menjadi kaya. Ya, itu juga ruang transit agar kamu termotivasi untuk berbicara. Sofi. Bismillah. Sofi. Kamu orang yang spontan bisa menjawab ketika ditanya atau lebih sering mikir sebelum menjawab? Tergantung pertanyaannya. Saya nggak mau tergantung pertanyaannya. Saya hanya bertanya ini aja. Spontan. Oke, spontan ya. Oke. Hari ini setelah pertanyaan itu saya mau kita praktek. Ya.
kemarin saya pernah minggu lalu saya bilang kepada kalian bawalah satu buku, satu barang, bahkan mungkin perasaan di dalam kelas ini untuk kita bahas dan kalian berbicara. Ingat ya? Ingat ya? Oke. Saya akan kirimkan link Jamboard lagi untuk kalian tulis apa yang ingin kalian sampaikan. Misalnya contoh, kalau konteksnya perasaan, kalau kalian bisa ngomong, aku baru saja patah hati dengan kucing. Nggak apa-apa ya. Oke, saya kirim link Jamboardnya dulu. Oke, itu ya. Sudah saya kirim linknya. Kalian tulis apapun yang ada dalam pikiran atau ingin kalian sampaikan. Dalam waktu maksimal 5 menit dari sekarang. Kok akses ditolak ya, Mas? Akses ditolak. Oke, sebentar. Ya, sorry. Masih saya kunci. Saya copy linknya lagi. Ya, itu link terbaru. Link terbaru dipakai ya. Lima menit ya, misalkan kok sukanya baca buku apa, misalkan Dan Brown, di Da Vinci Code, Sherlock Holmes atau apa, atau novel yang baru-baru ini Dylan, atau habis nonton Gadis Kretek, boleh apapun kita akan bahas. Kalau lagu, Mas? Lagu boleh, apa saja boleh, bebas. Perasaan aja boleh kok. Nanti di sini akan saya hubungkan bahwa bagaimana semua topik yang kalian sampaikan nanti di Jamboard itu bisa saling terhubung. Cara menghubung-hubungkan topik itulah yang membuat ruang transit menjadi sangat tipis. Akhirnya ketika ruang transit itu sudah sangat tipis, kalian akan mampu berbicara dengan lancar. Sampai detik ini saya masih belum mengatakan kata mungkin ya. Jadi saya pun boleh dikoreksi oleh kalian. Oke, silahkan dilanjutkan. 5 menit masih 4 menit. Mas ini kok tetap melihat aja ya bisanya. Oh, masih melihat aja? Mas. Iya. Oke, saya ulang lagi. Oh, pantesan. Hanya lihat. Saya kok. Sorry. Nah, ini sekali lagi diklik 5 menit dari sekarang berarti sampai 16.51. Jangan lupa kasih nama seperti kemarin, dikasih nama.
Hah? Masih nggak bisa? Itu udah bisa tuh. Itu udah bisa. Udah ada yang nempel-nempel tuh, siapa itu? Logonya Anonymous Chameleon, Jack Loeb, Chipmunk, Dolphin. Ini kalian namanya aneh-aneh ya. Cita. Nah itu udah ada tuh si siapa tuh? Tiger. Bisa ya? Udah bisa. Bisa kok tuh, bisa kok. Yang link terakhir ya. Mas, ini tuh kayak buku, lagu, dan semacamnya atau benda random? Random apapun itu saya contohin aja tadi. Bahkan kamu mau ngomongin batu boleh. Ngomongin apa namanya tetes air hujan juga boleh. Apa aja topiknya aja, nggak usah paragraf panjang, nggak usah. Topiknya aja. Topik dan nama. Yang nulis panas siapa? Nutupin punya aku. Punya aku ditutup kopi. Digeser-geser. Panas tuh namanya siapa tuh Panas? Ini saya ngirim sebuah link, takutnya nanti laptop saya tiba-tiba mati. Ini nggak usah, link yang terakhir ini jangan terlalu diperhatikan dulu, nanti saya terangkan. Oke, ini sudah 4 Mencuri Raden Saleh, ini film ini. Maskara, Bosen, Naila Hana, Hujan, Sofi. Siapa ini kertas kuning kosong nih? Pertaruhan Adit. Baru 5 nih. Kurang 2. Masih 1 menit lagi. 13 bom di Jakarta. Habis nonton movie nih kayaknya. Wah, Aisyah ini tontonannya berat ini. Habis ini pemilu yang ditonton 13 bom di Jakarta. Tambah takut gak nih? Buat milih siapa enaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 orang. 1 minute to go. Oh, udah 16.51. Siapa yang belum nulis? Zahara ada, Via ada, Sofi ada, Faris ada, Adit ada, Aisyah ada. Siapa yang belum ya? Hana. Udah loh, Mas. Hana tadi mana ya? Tadi kayaknya udah. Hana, mana Hana? Bosan tadi ya tulisannya Hana. Oh, hilang Hana? Iya tadi bosan. Ya, ditulis lagi berarti. Tulis lagi bosan Hana. Oke. Bosan Naila Hana. Oke, sip. Tantangan pertama. Saya akan memberikan kesempatan setiap orang membahas topik yang sudah dia tulis selama 2 menit. Tantangan pertama ya.
Nanti setelah itu saya komentari. Tantangan kedua, rahasia nanti dulu. Masa pertama udah belum selesai, yang kedua udah saya kasih, nanti kalian sudah takut gitu ya. Tantangan yang pertama, siapa dulu mau ngomong topik yang yang sudah dia tulis? Saya hitung 3, kalau ada yang bersedia saya tunjuk. 1, 2, 3. Enggak ada. Zahra. Di spotlight dong, di spotlight. Gimana caranya di spotlight? Yang ngomong di spotlight. Mode bersama. Bisa nggak sih di spotlight yang ngomong? Malah jadi kayak gini. Galeri. Bisa nggak di spotlight, men-spotlight diri? Bisa nggak sih di sini tuh di spotlight? Ada yang bisa membuat Hana? Coba Hana bisa men-spotlight dirinya nggak? Siapa tadi sih yang Zahra ya? Zahra. Bisa men-spotlight dirinya nggak? Bisanya nyematin buat diri sendiri. Oh, buat diri sendiri. Oh, ini bisa nih. Oh, bisa. Oh, udah. Udah kok. Udah ya. Dicoba. Oke, Zahra. Silahkan bicarakan selama 2 menit, sekarang 16.53 sampai 16.55 tentang takut. Jadi untuk lagu yang aku dengerin itu, dia tuh sebenarnya bukan lagu, tapi cover dari Tulus yang diperuntukkan untuk satu brand Wardana. Yang sering denger nggak sih yang lagu gini, apa yang kau takutkan dari gelap malam, gitu. Aku tuh berharapnya tuh dengan takutnya aku akan banyaknya impian dan harapan dari diri aku sendiri, itu akan mewujudkan nantinya impian dan harapan itu terwujud. Dan dari takut yang aku rasakan itu juga nanti pasti akan ada hal lain yang lebih bisa mengisi rasa takut itu, seperti impian dan harapan aku itu terwujud. Karena kan rasa takut pasti setiap orang punya. Rasa takut itu wajar.